Sahabat semua, apa perbedaannya jika kita diingatkan oleh anak kecil? Apa juga perbedaannya jika diingatkan kita oleh para ahli? Atau apa bedanya kita ketika diingatkan oleh guru kita? Apa bedanya juga ketika kita diingatkan berkali-kali ketika ada suatu jalanan yang sering di sana itu rawan kecelakaan? Apa bedanya? Makin kita diingatkan oleh yang otoritatif, yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai kredibilitas, yang menguasai daerah itu, maka kemungkinan peringatan itu benar adanya. Nah, ketika kita diingatkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, 13 kali Allah menyatakan kepada kita bahwa banyak sekali manusia yang mendustakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita diingatkan bukan oleh orang, kita diingatkan bukan oleh penguasa daerah, penguasa tempat, tapi kita diingatkan oleh yang menguasai jagat raya alam semesta ini. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita diingatkan bahwa banyak manusia yang mendustakan nikmat yang Allah berikan, itu harusnya menjadi koreksi bagi kita. Bagaimana kita menyadari nikmat yang keseharian kita terima, itu menjadi sebuah refleksi perenungan bagi kita bahwa banyak nikmat yang Allah berikan yang tanpa kita sadari kita nikmati, tapi minim rasa terima kasih dan rasa syukur. Sahabat-sahabat semua, semestinya peringatan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Kenapa Allah mengingatkan dan kenapa kita diingatkan, dan bagaimana agar kita itu tidak menjadi pihak atau kaum-kaum yang mendustakan. Oleh sebab itulah sahabat-sahabat semua, pelajaran tentang syukur itu mengingatkan kepada kita bagaimana kita menyadari kita banyak diberi. Kita jarang bersyukur, yang merupakan bahan atau misalnya pengingat yang Allah berikan kepada kita, kita jarang bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Penyebabnya diantaranya kita tidak merasa dikasih. Orang lagi tidur dikasih makanan, apakah mereka berterima kasih? Enggak. Kenapa? Karena kan nggak nyadar mereka dikasih. Ya, anak kecil misalnya dikasih sesuatu benda yang menurut kita itu sangat berharga gitu ya, belum tentu mereka itu berterima kasih. Jadi ibu bapak sahabat-sahabat semua, langkah pertama adalah penyadaran. Bagaimana kita itu menyadarkan diri, makin sering menyadari kita banyak dikasih, sering menyadari bahwa kita itu tidak luput dari pemberian, dan sering menyadari bahwa kita itu saat demi saat tidak pernah akan luput dari pemberian yang Allah berikan kepada kita. Proses penyadaran inilah ibu bapak semua yang harus sama-sama kita pelajari dan kita renungkan, karena justru dengan penyadaran inilah menjadi awal atau titik tolak bahwa kita menerima sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Penyadaran itu ibu bapak semua bisa dilakukan dengan beberapa macam cara. Cara yang pertama adalah dengan muhasabah atau perenungan diri atau mengkaji diri. Ketika bangun tidur, ibu bisa menggerakkan kaki, coba renungkan sesuatu yang diberikan oleh Allah setiap hari. Kita renungkan bagaimana manusia itu bisa berjalan, bagaimana manusia itu bisa mengangkat badan, mekanisme apa yang terjadi, otot apa yang terlibat, berapa ribu urat syaraf yang terlibat, berapa ratus otot yang terlibat, berapa pembuluh darah yang terlibat, berapa kalori yang dibutuhkan. Gerakannya simpel, tetapi tatkala kita renungkan dengan keilmuan, di sanalah kemungkinan ada penyadaran bahwa Allah memberikan sesuatu itu bukan sesuatu yang sederhana, yang selama ini kita anggap simpel dan biasa, ternyata di luar itu sungguh luar biasa. Yang pertama tadi adalah perenungan, muhasabah. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang sekiranya kita anggap biasa, coba satu saja kita renungkan. Kita mendalami bagaimana mekanisme terjadinya berjalan kaki, mengangkat tubuh, dan lain sebagainya. Yang kedua ibu bapak semua adalah dengan pendalaman. Tadi perenungan, dan yang kedua adalah pendalaman.
Pendalaman ada dua, ibu bapak semua. Pertama adalah pendalaman secara keilmuan, bahwa Allah menganugerahkan kepada kita berbagai macam sistem yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa bergerak, bahwa Allah mensupport tuh, support oksigen dimanapun kita berada, sehingga metabolisme kita itu bisa jalan. Allah mensupport juga suhu udara, Allah mensupport juga berbagai masukan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika kita menyadari bahwa support Allah itu memang luar biasa, di sana juga ada rasa syukur yang mendalam. Ibu bapak semua, yang kedua adalah pendalaman ilmu tentang diri. Di dalam diri manusia itu ada pelajaran demi pelajaran, bahwa yang kita terima ini Allah ciptakan sejak kita belum tahu apa-apa. Otot kita ciptakan sebelum kita tahu itu namanya otot. Tulang kita diciptakan oleh Allah sebelum tahu bahwa itu namanya tulang, gitu ya. Dan Allah berikan tumbuh kembangnya, membentuk sistem organ sebelum tahu dan sebelum bisa kita minta. Kita diberi sistem organ. Ketika kita melakukan pendalaman pengetahuan, maka tatkala kita melakukan suatu gerakan, tatkala kita melakukan suatu kegiatan, maka diiringi dengan kajian yang memperkirakan bagaimana pergerakan itu kita bisa lakukan. Jadi ibu bapak semua, dengan dua hal tadi, yang pertama dengan perenungan, yang kedua adalah dengan keilmuan, ternyata ini juga bisa memberikan penyadaran yang makin sering kepada kita, bahkan memberikan kepada kita penyadaran yang makin dalam. Makin dalam kita melakukan perenungan, maka syukurnya pun bukan biasa-biasa saja. Apalagi ketika kita menyadari bahwa yang diberikan itu teramat rumit. Andai kata urusannya itu diserahkan kepada kita. Coba bagaimana kita mengkoneksikan antara perintah yang ada di otak sampai dieksekusi di kaki untuk berjalan. Berapa coba neuron yang terlibat? Berapa coba neurotransmitter yang dibutuhkan? Berapa gaya gerak yang harus dilakukan? Berapa energinya? Berapa newton gitu ya? Berapa sudutnya? Berapa elevasinya? Rumit kan? Ya rumit. Andai kata itu diberikan kepada kita, harus mengaturnya. Tapi Masya Allah, yang rumit-rumit itu telah Allah ciptakan dengan sistem yang sempurna, sehingga seakan-akan itu sederhana. Jadi ibu bapak semua, rasa syukur itu akan berdampak pada ketenangan. Beberapa penelitian yang dilakukan di berbagai negara, penyebab kecemasan, stres dan depresi diantaranya adalah rendahnya gratitude level, rendahnya rasa kebersyukuran. Kalau kita telusuri ibu bapak semua, syukur itu merupakan bagian akhir dari sebuah proses, dari sebuah rantai. Rantai pertama kita telah bahas tadi ya. Rantai pertama adalah penyadaran, adanya kesadaran, adanya awareness bahwa kita itu diberi. Kalau kita nggak menyadari kita diberi, kita akan sulit untuk bersyukur. Diberi ibu bapak semua. Langkah yang kedua adalah ketika kita menyadari ada proses penerimaan. Kita menerima apa yang diberi itu, kita menerima apa yang terjadi pada diri kita, begitu ya, accepted. Nah, penerimaan ini ibu bapak semua kadangkala menjadi sebuah dilema, begitu ya. Andai kata yang diberi itu menurut kita ternyata berframing negatif, gitu ya. Ketika misal jalan kacugak paku, ketika misal berkendaraan ternyata bannya ngelindas paku, gitu ya, sehingga kempes, begitu ya. Itu kan peristiwa ya. Kalau misalnya penerimaan atau accepted hal-hal yang berframing positif, itu nggak rumit. Dikasih hadiah, dikasih makan yang enak, begitu ya, diberikan jabatan baru yang lebih menggiurkan, diberikan anak yang pinter, itu framing positif nggak terlalu rumit. Tapi tatkala yang diberikan itu berframing negatif,
itu penerimanya itu nggak mudah. Untuk mencapai unsur ridho terhadap menerima sesuatu yang negatif ternyata nggak mudah. Maka diperlukan effort yang luar biasa. Di antaranya dengan yakin bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Yang kedua adalah la yukallifullahu nafsan illa usaha, dan selanjutnya Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Yang ketiga adalah wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal baik, boleh jadi kita mencintai sesuatu padahal jelek versi Allah. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Karena versi terbaik adalah versi Allah. Yang tidak semua versi Allah itu sesuai dengan keinginan kita. Dan yang terakhir adalah mata nasrullah inna nasruhal qalib. Mana pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, itu rangkaian bagaimana kita memframing dari sesuatu yang negatif menjadi positif. Dan terakhir dari rangkaian tersebut adalah dalam suatu peristiwa pasti ada hikmah yang Allah inginkan kepada kita. Dalam suatu peristiwa mungkin Allah itu menyembunyikan kebaikan yang tidak kita sadari pada saat itu. Seringkali hikmah itu tidak kita terima pada saat peristiwa terjadi. Jadi bagaimana kita mengubah dari yang tadinya framing negatif menjadi framing positif, itulah rangkaian-rangkaian yang kemungkinan bisa kita lakukan. Sehingga dalam peristiwa framing negatif sekalipun dalam tanda kutip selalu ada syukur di dalamnya. Ketika kita menyadari kebaikan versi Allah adalah kebaikan yang mutlak, yang tidak sesuai dengan kebaikan mungkin versi kita, ya, di sanalah ada unsur husnuzon. Ketika kita husnuzon, maka di sanalah ada kebaikan, di sana juga ada rasa syukur. Jadi ibu bapak semua, rangkaian tadi ya saya ulangi. Yang pertama adalah penyadaran bahwa kita itu diberi. Yang kedua adalah penerimaan. Penerimaan itu amat mudah jika peristiwanya itu peristiwa positif yang menyenangkan. Tapi ketika penerimaan itu peristiwa yang berframing negatif, maka ada rangkaian yang tadi ya Bapak ya Bu ya, bagaimana mengkonversi rangkaian tadi itu sehingga yang tadinya berframing negatif justru ada syukur di dalamnya, dengan meyakini bahwa segala sesuatu nggak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Dan yang kedua adalah Allah menakdirkan kepada kita pasti sesuai dengan porsinya. Yang ketiga adalah boleh jadi apa yang kita mau, yang kita inginkan itu sebetulnya gak baik versi Allah untuk kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dan ditutup dengan bagaimana kita mengambil hikmah dari kejadian dengan husnuzon. Itu rangkaian tadi untuk menerima hal-hal yang menurut kita itu framingnya negatif. Setelah penerimaan ibu bapak semua, penerimaan tentang peristiwa, baru kita appreciate, kita menghargai sesuatu yang terjadi itu sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ketika di framing negatif dengan kejadian ujian bisa sakit ya, itu juga kita bisa melakukan konversi dari framing negatif menjadi positif. Siapa tahu dengan sakitnya ini Allah akan menghindarkan dari musibah yang besar sebagai jawaban dari doa-doa kita meminta keselamatan. Siapa tahu dengan sakitnya ini Allah ingin mengistirahatkan organ-organ tertentu yang di dalam tubuh kita ini yang kita tidak tahu kalau aktivitas akan terjadi A, B, C, D dan sebagainya kan. Nah, siapa tahu dengan sakitnya ini saya akan berjumpa dengan orang-orang yang memang bisa menjadi salah satu wasilah terkabulnya doa-doa yang lain. Ya Bu ya, Pak. Jadi rangkaian yang kita masukin udah masuk ke appreciative tuh ya, menghargai, memberikan nilai apa yang terjadi pada diri kita itu menjadikan nilai-nilai yang positif ya. Kalau kita memang hanya mengingat framing negatifnya saja, tidak ada bedanya kita juga dengan makhluk-makhluk lain yang selalu bersunguzon dalam mata lebah gitu ya, dalam tumpukan sampah sekalipun pasti ada kebaikan yang dia cari karena itu matanya adalah mata lebah gitu ya. Kalau mengutip dari Pak Ari Ginanjar gitu ya. Tapi kalau matanya mata lalat, di dalam lingkungan bersih sekalipun selalu mencari kejorokan dan kekotoran gitu ya. Jadi gunakanlah aspek mata lebah di sini.
Jadi ketika misalnya ada sesuatu yang berframing negatif, kita rubah menjadi framing positif sehingga kita accept it, kemudian juga kita appreciate it, begitu ya. Setelah itu kita baru menyadari bahwa dalam peristiwa sakit sekalipun ternyata ada syukur yang sangat banyak. Ada kisah Udin kan? Ya, nanti cari ya kisah Udin ya. Barangkali yang sudah mendengarkan monggo diingat, kalau enggak ya silakan cari ya di MK Pagi kemarin kalau nggak salah ada ya, saya kisahkan sebuah fabricated story yang mengingatkan kepada kita. Nah, jadi itu ibu bapak semua rangkaian bagaimana kita memperbanyak syukur dan memperdalam rasa syukur. Nah, ibu bapak semua, sekarang bagaimana sih pendalaman rasa syukur itu bisa kita lakukan sehingga syukur itu bukan hanya bilisan, kemudian juga biqalbi, bukan hanya syukur itu kita dalam perbuatan, tetapi syukur itu betul-betul menghujam dalam diri perasaan kita, syukur yang terdalam. Ada beberapa cara ibu bapak semua. Yang pertama adalah dengan mempelajari bahwa nikmat yang dianggap biasa-biasa itu sebetulnya sangat luar biasa. Ketika kita hanya mengingat dan berterima kasih, kita misalnya bisa berbicara, maka syukur akan terlantun dalam pikiran dan hati kita. Tetapi tatkala kita dalami dengan keilmuan untuk proses bicara, ternyata itu rumit. Bagaimana Allah menekankan udara di dalam paru-paru ke dalam pita suara. Dari pita suara terjadi kontraksi dan relaksasi otot pita suara sehingga terjadi nada-nada yang berbeda. Kemudian dari pita suara masuk ke dalam konka, masuk ke dalam kafum nasal, begitu ya, masuk ke dalam mulut, suara itu digerakkan bibir lah, otot lah, segala macam. Ratusan otot yang terlibat, ribuan nervus yang terlibat, dan semuanya dikoordinir dan dikomando oleh otak. Ada data yang terekspresikan di sana juga, ada intonasi yang terekspresikan juga lewat rasa dan perasaan, ada juga pemikiran-pemikiran yang terkoneksi pada saat itu sehingga berbicara itu ada maknanya. Nah, ketika kita mempelajari dan mensyukuri bahwa bicara itu ternyata sesuatu hal yang luar biasa, maka akan beda rasa syukurnya. Ya Allah, selama ini saya berbicara dianggap sesuatu yang biasa, padahal bicara jelas seperti ini mungkin adalah salah satu harapan terbesar bagi sahabat-sahabat kita yang terkena stroke, begitu ya, sehingga berbicaranya rero, atau sahabat-sahabat kita mungkin yang sedang infeksi mulut sehingga bicaranya tidak jelas, mau komunikasi kadang-kadang salah paham, gitu ya, mau nawar di pasar jadi tidak mengerti, mau berkomunikasi dengan supir angkot, supir Grab, susah, harus ditulis. Jadi ketika kita melakukan perenungan lebih dalam dengan keilmuan tertinggi, maka rasa syukurnya pun akan luar biasa terhujam di dalam hati. Ya. Yang kedua ibu bapak semua, yang tadi kan bagaimana mendalami sebuah fenomena atau sebuah nikmat itu dari segi aspek keilmuan. Yang kedua adalah dengan simulasi ibu bapak semua. Bayangkan ketika nikmat itu dikurangi atau dicabut. Ketika ibu bapak bisa bicara, maka ketika itu dianggap suatu hal yang biasa. Tapi tatkala nikmat bicara itu Allah cabut, apa yang terjadi? Ketika bangun tidur, manggil misalnya anak, apa yang terjadi? Apakah harus pakai telepon atau harus dipakai misalnya WhatsApp dan sebagainya? Suatu hal yang kecil yang tadinya bisa dilakukan oleh mulut, tatkala kemampuan bicara itu menghilang, ternyata dampaknya luar biasa. Ketika ibu misalnya menerima telepon, bapak menerima telepon, bagaimana caranya? Ketika nikmat bicara itu dihilangkan atau dicabut atau dikurangi. Ketika misalnya pergi ke kantor, pergi sekolah, apalagi kalau yang profesinya mengajar, bagaimana mungkin bisa melakukan aktivitas yang semestinya kita lakukan sebagai suatu hal yang biasa, tapi ketika nikmat itu dikurangi atau dicabut, ternyata dampaknya luar biasa ibu bapak semua. Jadi yang kedua ini ibu bapak semua, bagaimana kita mensimulasikan penderitaan, betapa rumitnya, betapa sakitnya, betapa sulitnya ketika nikmat itu dikurangi atau dicabut. Di sana ada rasa syukur yang terdalam ibu bapak semua.
Yang ketiga adalah ibu bapak semua, untuk mendalami bagaimana syukur itu bisa terkucam lebih dalam lagi. Coba kita wisata virtual dalam tanda kutip. Satu saat mungkin ketika ibu bapak nengok yang di rumah sakit, cobalah bukan hanya mata yang melihat tapi hati. Pikiran diisi dengan data, ya Allah, orang itu sedang ngantri. Bagaimana orang yang celaka masuk satu demi satu ke IGD. Alhamdulillah saya bertahun-tahun berkendaraan, Allah berikan nikmat selamat. Ya Allah, ternyata ketika lihat banyak yang berdarah-darah, ya ternyata selama ini saya itu mempunyai darah yang Allah titipkan, yang selama ini ada di dalam tubuh, luput untuk disyukuri. Padahal darah itu ketika kekurangannya akan menyebabkan penderitaan pada tubuh ini luar biasa. Ketika lihat misalnya di IGD ada yang dijahit, oh ternyata luka itu bisa menyebabkan penderitaan yang lama, lebih dari 21 hari sampai penyembuhan total itu. Sulit untuk mandi, sulit untuk wudhu. Saya selama ini kulit terjaga bersih, terjaga dari luka ini. Ya Allah, ampuni jika saya jarang bersyukur. Ketika misalnya masuk lagi di ruang resusitasi, ada yang napasnya satu seperti itu, sesak napas. Apa yang terjadi? Ketika kita renungi, ya Allah, Allah berikan napas yang mudah bagi saya. Setiap saat saya bisa bernapas, setiap saat bisa menghembuskan napas, menghirup oksigen. Tapi tatkala lihat saudara saya yang ngap seperti napas satu-satu, sungguh ini merupakan pengingat bagi kita. Ketika lewat lagi misalnya ada ibu-ibu yang melahirkan dengan perdarahan, ingat bahwa ibu kita juga melahirkan mungkin seperti itu. Ketika misal lewat ke ruang ICU, semua misal napas itu pakai oksigen, bahkan mungkin ada beberapa yang pakai alat bantu napas. Nah ibu bapak semua, jadi hal yang ketiga ini adalah bagaimana kita melakukan virtualisasi atau visitasi ya, yang mengingatkan kepada kita akan penyadaran betapa Allah itu memberikan nikmat itu tak terujung, tak berujung, tak bertepi, dan betapa berharganya nikmat itu ketika sampai kepada kita. Jadi ibu bapak semua, mendalami aspek syukur ternyata itu tidak mudah ibu bapak semua. Allah memberikan kepada kita peringatan. Kita diberi mata, kita diberi penglihatan, kita diberikan pendengaran, begitu ya. Qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara kalian tuh yang bersyukur. Ibu bapak semua, sedangkan salah satu kunci kebahagiaan dan ketenangan hati itu ada di dalam syukur. Bahkan beberapa peneliti mengatakan justru kebahagiaan itu Allah letakkan di mana? Di seberapa besar dia mensyukuri apa yang dia terima. Dan ketika kita menyadari makin banyak yang kita terima, makin berharga yang kita terima, di sana rasa syukur terdalam. Berarti ketika ada rasa syukur yang banyak, ada rasa syukur yang terdalam, di sana ada kebahagiaan yang terdalam. Semoga kita bisa melakukan muhasabah diri, ibu bapak semua. Sama kita sama-sama belajar supaya kita lebih banyak menyadari kita banyak diberi, supaya kita mengapresiasi bahwa pemberian itu bukan biasa-biasa, sesuatu hal yang luar biasa, supaya kita itu bisa menghargai akan kemaknaan yang diberikan, dan supaya kita juga bisa mendalami tanpa pemberian itu betapa kita menderitanya, betapa kita sulitnya. Di sanalah rasa syukur itu bisa lebih sering, lebih banyak, dan lebih mendalam lagi. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, sebagai abdan syakuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.